tentang cara dunia bekerja? Dunia sedang terbakar di Ukraina, Afrika, dan bagian lain Asia. Ada perang yang lebih merusak, lebih mematikan, dan lebih mengganggu stabilitas global daripada apa yang terjadi di sebidang tanah kecil bernama Gaza ini. Namun entah bagaimana semua mata tertuju pada Israel. Sorotan global sepertinya selalu menemukan jalan kembali ke sini. Tetapi mengapa? Sepanjang sejarah, kekaisaran terbesar di bumi telah berperang memperebutkan tanah ini. Mesir, Babilonia, Persia, Yunani, Roma, Kekhalifahan Islam, Tentara Salib, Kekaisaran Ottoman, Kekaisaran Inggris, dan hari ini pertempuran berlanjut di Yerusalem, di Gaza, di sudut kecil dunia ini. Jadi sekali lagi, saya bertanya, mengapa? Mungkinkah ini bukan sekadar perjuangan politik? Mungkinkah apa yang kita lihat secara fisik hanyalah bayangan dari sesuatu yang jauh lebih dalam, sesuatu yang spiritual? Jika pikiran yang paling bijak, jika politisi terbesar, jika raja-raja terhebat tidak dapat menyelesaikan konflik di wilayah ini, mungkin kita harus melihatnya dari sudut yang berbeda. Mungkin kita harus mencari tahu apa yang Alkitab katakan tentang konflik ini. Dan inilah yang ingin saya sampaikan dalam video ini. Video ini tidak akan bersifat politis. Tidak akan mudah bagi sebagian orang untuk mendengarkannya karena kita akan melihat apa yang Alkitab katakan tentang sebidang tanah ini dan kita akan fokus pada sudut pandang Alkitab tentang siapa yang memiliki tanah ini. Oleh karena itu, jika Anda tertarik dengan politis yang benar, jika Anda mencari keadilan sosial, jika Anda mencari semacam penjelasan sekuler tentang apa yang terjadi sekarang di Gaza, video ini bukan untuk Anda. Anda dapat langsung meninggalkannya. Namun, jika Anda ingin memahami apa yang Alkitab katakan tentang Gaza, tentang Israel, video ini untuk Anda. Karena Alkitab banyak berbicara tentang Israel di Eritrea. Alkitab banyak berbicara tentang siapa pemiliknya, kepada siapa tanah itu diberikan, bagaimana tanah itu harus diperlakukan, dan banyak hal yang tertulis tentang masa depannya. Namun, sebelum kita mulai berbicara tentang masa depan, kita harus berbicara tentang Kitab Kejadian, permulaan, awal dari rencana Tuhan untuk tempat yang sangat istimewa ini. Untuk memahami pertempuran ini, obsesi terhadap Israel, Gaza, dan Yerusalem, kita harus kembali ke awal Kitab Kejadian, ke masa ketika seorang pria bernama Abraham berdiri di tanah ini dan membuat perjanjian. Disitulah konflik dimulai. Disitulah garis patahan spiritual ditarik. Dan jika kita benar-benar ingin memahami apa yang terjadi saat ini dari Hamas hingga Temple Mount, kita perlu menelusuri kembali kisah yang dimulai ribuan tahun yang lalu. Kisah kita dimulai dengan Abraham, bukan di Yerusalem, tetapi di wilayah Gerar, yang sekarang diidentifikasikan dengan wilayah Gaza. Dalam Kejadian 20, Abraham menetap di Gerar. Kemudian dalam Kejadian 26, putranya Ishak melakukan hal yang sama. Kedua pertemuan itu berakhir dengan sebuah perjanjian damai dengan Ahimelek, Raja Filistin. Dari sudut pandang dasar, ini tampak seperti perjanjian yang baik. Ada perdamaian yang dibuat antara Abraham, antara Ishak dan orang Filistin. Namun perjanjian ini sering dipertanyakan. Apakah itu perjanjian yang bijaksana? Atau apakah itu sebuah kompromi rohani dari janji-janji yang diberikan oleh Tuhan? Abraham dijanjikan tanah, seluruh tanah. Namun di sini ia membuat perjanjian damai yang mengakui kekuasaan asing di wilayah yang telah Tuhan janjikan untuk diberikan kepada keturunannya. Dapatkah Anda membayangkan situasi saat ini ketika orang-orang Yahudi didorong untuk membuat perjanjian damai? Saat ini juga, Israel ditekan untuk berdamai dengan orang-orang Gaza.
Jadi di wilayah yang sama di mana kita memiliki tanah Gerar di zaman dahulu, sekarang dunia ingin Israel berdamai lagi. Perdamaian yang tidak akan menyelesaikan masalah tetapi menciptakan lebih banyak konflik. Jadi ini adalah awal dari masalah di mana kita memiliki tanah ini yang merupakan pilihan ilahi yang diberikan kepada Abraham dan keturunannya, namun oleh keputusan manusia untuk membuat kompromi, tanah itu diberikan kepada orang lain. Itulah asal mula masalah yang hanya akan tumbuh dan berkembang seperti yang kita lihat di halaman-halaman Alkitab. Namun izinkan saya memberi Anda perbandingan menarik yang juga kita lihat dalam kisah Abraham dan Ishak. Seperti yang Anda ingat, Abraham dan Ishak sedang menggali sumur di wilayah ini yang kita tahu dulunya adalah Gerar. Jadi hari ini, Gaza dan mereka menggali sumur-sumur itu untuk mendapatkan berkat. Itu adalah berkat bagi orang-orang. Hari ini kita melihat banyak penggalian yang terjadi di Gaza. Namun penggalian ini bukanlah sumber berkat. Itu adalah sumber kutukan. Terowongan, ruang bawah tanah dibangun oleh orang-orang Gaza untuk menciptakan neraka di bumi. Inilah yang terjadi ketika orang-orang yang seharusnya tidak memiliki tanah ini diberikan tanah ini. Tanah ini dianiaya dan tidak digunakan untuk memberkati tetapi untuk mengutuk. Sesuatu yang juga kita lihat dalam kisah Abraham dan Ishak. Sesuatu yang menjadi sumber berkat. Sumur-sumur yang memberikan air hidup di padang gurun dihancurkan oleh orang-orang Filistin karena mereka iri. Mereka iri dengan berkat yang diberikan kepada Abraham dan Ishak. Itulah sebabnya sumur-sumur itu ditutup oleh orang-orang Filistin. Sekali lagi sebuah contoh tentang bagaimana tidak menggunakan tanah. Dan di sini sekali lagi kita dapat membuat pernyataan bahwa tanah Israel makmur hanya ketika keturunan Abraham, Ishak dan Yakub tinggal di sana. Bahkan hari ini kita dapat melihat negara Israel yang indah. Kita dapat melihat bagaimana perkembangannya. Negara berkembang di padang pasir ini, di mana padang pasir kembali berbunga. Hal ini karena tanah ini sekarang diwarisi oleh orang-orang yang tepat, tetapi tidak semuanya seperti yang kita ketahui dan itulah sebabnya masih ada konflik di tanah ini. Alkitab ditulis sebagai sebuah cerita progresif dan tindakan manusia tertentu memiliki konsekuensi. Segera setelah perjanjian yang dibuat Abraham dengan Ahimelek, Tuhan memerintahkan Abraham untuk mempersembahkan Ishak sebagai korban di Gunung Moria. Yang sekarang kita kenal sebagai Gunung Bait Suci di Yerusalem. Itu adalah ujian terakhir bagi Abraham. Tidak ada ujian lain yang seberat ini. Namun ujian itu mengikuti perjanjian yang dibuat Abraham dengan Ahimelek. Sekarang kesetiaannya kepada Tuhan diuji. Apakah kamu benar-benar di sini? Apakah kamu berkomitmen untuk mengikutiku? Maukah kamu mengikuti perintah-perintahku? Karena kamu telah mengkompromikan apa yang telah kujanjikan kepadamu. Apa yang kukatakan akan kuberikan kepadamu. Bahkan, banyak sarjana Yahudi melihat ini bukan sebagai cerita yang terputus-putus, tetapi sebagai ujian ilahi. Apakah perjanjian Abraham melemahkan imannya pada janji Tuhan? Apakah dia terlalu cepat menerima perdamaian alih-alih takdir? Jika kita tidak memahami kompromi yang Abraham buat dengan Ahimelek untuk tanah itu, maka kita tidak dapat sepenuhnya memahami ujian yang Abraham lalui ketika dia diminta untuk mengikat putranya. Jika kita memahami konteks yang mengikuti kisah ini, perjanjian yang dibuat Abraham dengan Ahimelek,
itu jauh lebih masuk akal. Inilah saatnya iman Abraham diuji secara ekstrim dan dia lulus ujian ini. Iman Abraham harus diuji setelah kompromi besar yang dibuatnya dengan Ahimelek. Jadi dalam kitab Kejadian pasal 21, gulungan Beresit, kita membaca tentang perjanjian yang dibuat Abraham dengan Ahimelek, tergantung bagaimana Anda mengucapkannya. Oke, jadi itu pasal 21. Dan kemudian kita lanjut ke pasal berikutnya, pasal 22, dan kita membaca, dan terjadilah sesudah semuanya itu. Hal-hal apa? Nah, hal-hal yang baru saja kita baca. Jadi, perjanjian dengan Ahimelek. Jadi, ini bukanlah suatu kebetulan, melainkan kelanjutan dari kisah ini ketika Abraham harus pergi ke Salem ke Gunung Bait Suci di Tanah Moria. Jadi, Gunung Moria. Dan di sanalah imannya akhirnya diuji. Ini sangat penting untuk diingat. Namun, bukan itu saja. Dampak dari perjanjian keputusan yang dibuat Abraham ini akan dirasakan oleh keturunan Abraham. Ratusan tahun kemudian selama Eksodus, orang Israel dipimpin keluar dari Mesir, tetapi Tuhan menghindari tanah orang Filistin. Dan orang Israel harus melewati wilayah yang sekarang kita kenal sebagai Gaza. Dan para rabi Yahudi memiliki penjelasan yang menarik untuk itu. Sekali lagi, ini kembali ke perjanjian kuno yang dibuat Abraham dengan Ahimelek. Mereka mengatakan itu adalah masalah yang terus berlanjut yang belum terselesaikan secara rohani. Dan ada pelajaran di sini yang harus dipelajari. Memiliki tanah sepenuhnya tidak hanya membutuhkan kekuatan fisik tetapi juga kesiapan rohani. Di sini kita melihat sesuatu yang tidak biasa. Setelah eksodus ajaib dari Mesir, orang Israel tidak dipimpin melalui jalan terpendek menuju tanah perjanjian. Rute langsung, via Maris, melewati wilayah orang Filistin, wilayah Gaza. Secara geografis, rute itu lebih dekat, lebih cepat, dan jelas, tetapi Tuhan berkata tidak. Taurat bahkan menekankan kontradiksi ini. Meskipun dekat, banyak komentator bertanya-tanya, mengapa mengatakan demikian? Bukankah kedekatan biasanya menjadi alasan untuk memilih jalan yang tidak dihindari? Salah satu penafsiran yang ditawarkan oleh komentator tradisional adalah bahwa dekat tidak hanya merujuk pada jarak tetapi juga waktu. Itu terlalu dekat dalam waktu dengan perjanjian tertentu yang dibuat beberapa generasi sebelumnya. Sebuah perjanjian yang masih bergema dalam realitas spiritual. Perjanjian itu adalah antara Abraham dan Ahimelek, raja orang Filistin, seperti yang diceritakan dalam Kejadian 21. Perjanjian itu tampaknya tidak berbahaya, bahkan mulia. Tetapi Rasban, salah satu komentator Taurat abad pertengahan yang hebat dan cucu Rasi sendiri, tidak setuju. Ia menulis, setelah Abraham membuat perjanjian dengan Ahimelek atas tanah yang merupakan bagian dari janji Tuhan, murka surga berkobar seolah-olah Tuhan berkata, "Kamu membuat perjanjian dengan orang Filistin." Perhatikan apa yang akan terjadi pada keturunan Anda. Dan jika Anda berpikir, ayolah, itu hanya sebidang tanah. Mari kita lupakan saja, itu bukan masalah besar. Baiklah, izinkan saya mengingatkan Anda bahwa dalam kitab nabi-nabi, ada peringatan serius bagi semua bangsa. Penghakiman terakhir Tuhan atas bangsa-bangsa akan terjadi dan bangsa-bangsa akan dihakimi menurut cara mereka memperlakukan tanah Tuhan. Bagaimana mereka membagi tanah ini? Ini adalah nubuat di Yul yang mengatakan bahwa bangsa-bangsa akan dihakimi karena membagi tanah. Jadi ketika kita membaca tentang tanah di Alkitab, itu selalu sangat serius dan jika Anda serius tentang Alkitab, Anda juga harus menanggapinya dengan sangat serius. Lagi pula, di kitab Nabi Yul,
kita membaca bahwa pada akhir zaman, semua bangsa di dunia akan dikumpulkan di lembah Yehuf, dan kemudian di sana akan dihakimi menurut cara mereka memperlakukan tanah suci Tuhan. Jadi teman-teman, jika kita serius dalam Alkitab, nubuat di Yul ini memberitahu kita bahwa membagi tanah milik Tuhan, bahwa Tuhan memutuskan kepada siapa tanah itu harus diberikan, adalah salah satu pelanggaran terbesar terhadap Tuhan dan kehendak-Nya yang berdaulat. Dan orang-orang dan bangsa-bangsa di akhir zaman akan dihakimi secara khusus untuk itu. Jadi menurut Alkitab, perserikatan bangsa-bangsa akan dihakimi karena membagi tanah Israel. Akan ada penghakiman untuk itu. Oke, tapi mari kita kembali ke pelajaran kita tentang Taurat. Dan ada konsekuensi lain dari perjanjian yang dibuat Abraham dengan Ahimelek. Jadi apa saja itu? 7 perang yang kalah dari orang Filistin. 7 orang benar terbunuh seperti Simsonsa dan putra-putranya. 7 tempat suci dihancurkan termasuk 2 kuil dan tabut perjanjian yang diasingkan di tanah orang Filistin selama 7 bulan. Ini tentu saja semuanya terkait dengan 7 anak domba yang dipersembahkan Abraham sebagai bagian dari perjanjian yang dibuat dengan Ahimelek. Jadi ketika kita membaca bahwa Tuhan mengalihkan Israel dari Gaza meskipun jalannya lebih pendek, kita memahami bahwa ada sesuatu yang rohani yang masih belum terselesaikan. Tanah itu dijanjikan, tetapi orang-orang belum siap secara rohani untuk mengklaimnya. Tentu saja, jalan memutar ini juga memiliki konsekuensi praktis. Gaza adalah pusat ekonomi utama, jalur perdagangan yang menghubungkan Mesir dengan Kekaisaran di utara. Israel tidak dapat mengklaim keuntungan strategis Gaza. Sampai fondasi rohaninya cukup kuat untuk mendukungnya. Bukan suatu kebetulan bahwa Raja Daud harus melawan orang Filistin berulang kali. Dan baru setelah kemenangan-kemenangan ini dia beralih ke Yerusalem, merebutnya dan mempersiapkan bait suci. Pertempuran dengan Gaza bukan hanya bersifat militer. Itu bersifat rohani, sebuah ujian, menyediakan dasar bagi kerajaan dan perjanjian. Tujuan utamanya bukanlah Gaza. Itu selalu Yerusalem, Gunung Moria, Bukit Bait Suci. Namun untuk mencapai tujuan itu, Israel harus belajar bahwa takdir ilahi tidak datang dari jalan pintas. Itu datang dari ketaatan, kesiapan, dan terkadang dari jalan memutar yang mempersiapkan jiwa. Bayangkan jika Abraham tidak membuat perjanjian dengan Ahimelek. Bayangkan bahwa orang-orang tidak perlu pergi ke Mesir. Bayangkan bahwa mereka akan langsung pergi ke Temple Mount di mana Taurat akan diberitakan kepada bangsa-bangsa. Bayangkan itu. Namun, itu tidak terjadi seperti itu. Abraham memilih kompromi alih-alih mempercayai janji besar yang diberikan kepadanya oleh Tuhan. Mungkin karena Abraham membuat perjanjian itu, membuat kompromi itu dengan Ahimelek, Taurat diberikan di Gunung Sidan bukan Gunung Sion. Tanah adalah komponen kunci dari rencana penebusan bagi umat manusia. Dan hanya ketika tanah itu diperlakukan dengan baik, diwarisi oleh orang-orang yang telah dipilih Tuhan untuk diberikan, maka penebusan dunia dapat terjadi. Ini adalah kisah Alkitabiah. Inilah yang kita lihat sejak awal Alkitab. Sejak awal narasi yang kita baca di Alkitab. Tujuan akhir orang-orang Yahudi bukanlah Gaza. Itu Yerusalem, Gunung Maria, tempat surga bertemu bumi. Namun jalan menuju Yerusalem sering melewati Gaza.
Pertanyaannya adalah, apakah kita siap untuk apa artinya benar-benar memiliki tanah itu? Bukan hanya dengan tank dan perjanjian, tetapi dengan kekudusan dan tanggung jawab. Maju cepat ke tanggal 7 Oktober tahun 2023. Hamas melancarkan serangan brutal terhadap Israel, menyebutnya banjir Al-Aqsa. Mengapa Al-Aqsa? Mengapa tidak menggambarkannya sebagai perang atas Gaza tetapi sebagai pertempuran untuk Yerusalem? Karena bahkan mereka tahu inti dari konflik itu bukanlah tentang perbatasan. Ini tentang kesucian. Ini tentang Temple Mount. Ini tentang siapa sebenarnya pemilik tanah ini. Bukan hanya secara fisik, tetapi juga secara spiritual. Ini juga merupakan perang di hati Anda. Setiap orang harus membuat keputusan. Bagaimana sikapnya terhadap tanah Tuhan? Apakah kita akan mengikuti dunia? Apakah kita akan mengatakan apa yang dunia katakan bahwa kita harus membuat perjanjian damai yang adil antara orang-orang Yahudi dan orang-orang Arab? Atau apakah kita mengikuti firman Tuhan? Ini tentu saja pertanyaan bagi orang-orang percaya. Banyak orang percaya yang trauma dengan gambar-gambar yang mereka lihat di berita, apa yang mereka tunjukkan tentang Gaza. Ini adalah taktik iblis untuk menunjukkan kepada Anda, untuk mengecilkan hati Anda. Namun, Anda perlu kembali ke sumbernya di Alkitab dan melihat serta memahami apa yang Alkitab katakan tentang tanah milik Tuhan dan yang telah Dia berikan untuk selamanya tanpa perpecahan, tanpa kompromi. Ini adalah keputusan yang harus diambil oleh setiap orang percaya. Gaza bukan sekadar medan pertempuran. Itu adalah ambang batas. Tempat di mana sejarah, nubuat, dan identitas bertabrakan. Dan setiap kali Israel berdiri di gerbang ini, pertanyaan yang sama muncul. Apakah kita siap untuk mewarisi janji itu? Apakah kita cukup kuat bukan hanya untuk menaklukkan, tetapi untuk memikul beban rohani dari takdir? Karena jalan menuju Yerusalem selalu melewati Gaza. Terima kasih banyak atas perhatian Anda. Ini adalah episode teologis yang sangat berat yang saya lakukan. Ini sedikit lebih berat dari yang biasanya saya lakukan, tetapi saya pikir ini penting. Saya ingin mengucapkan terima kasih khusus kepada teman saya di Israel. Dia tahu siapa yang saya bicarakan. Saya tidak tahu apakah dia ingin disebutkan namanya, tetapi saya sangat berterima kasih atas bantuannya dalam berbicara dengannya dan juga menulis email tentang topik ini. Dia sangat ingin saya membuat episode ini. Jadi ketika saya membacanya, sungguh luar biasa bagaimana Tuhan menunjukkan kepada kita pentingnya tanahnya dalam Taurat, tanah, dan Alkitab. Ini adalah topik yang luar biasa. Jadi, terima kasih banyak telah mendengarkan. Saya harap Anda menikmati episode ini. Silakan sukai video ini, berlangganan saluran ini, tekan tombol lonceng. Itu akan membantu Anda mendapatkan pemberitahuan jika ada video baru. Selain itu, jika Anda ingin mendukung saluran ini, cara terbaik untuk melakukannya adalah melalui Patreon dan PayPal. Saya akan meninggalkan tautan ke halaman tersebut di deskripsi video ini. Terima kasih banyak sekali lagi. Semoga harimu menyenangkan. Shalom.